bahwa selama ngobrol, berdiskusi dengan saya selaku anak yang kedua, bahwa beliau belum pernah mengakui sebagai mursyid. Semua oleh beliau adalah dianggap sahabat, dianggap teman yang berjuang dalam rangka memuliakan agama, kemanusiaan, keadilan bagi para umat. Jadi ada yang datang ke rumah beliau, ke rumah ini ataupun ke rumah yang lama. Kalau yang tua usianya itu dianggap orang tua bagi beliau. Yang sepantar itu dianggap sahabatnya. Yang lebih muda dianggap adik dan anak-anaknya. Itu beliau. Makanya kami sangat bangga dengan kebesaran beliau, tidak pernah mengakui apa yang dia pahami. Bahkan saya selaku anaknya di punten Bapak Ibu nggak tahu pengajaran apa yang beliau geluti, itu nggak tahu. Baru-baru inilah bahwa beliau termasuk dalam pengajaran sigaret, Thorikot Qadariyah wa Naqsabandiyah. Baru tahu hari ini. Terima kasih. Lelawa mabur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk bisa memberikan beberapa catatan. Kalau diizinkan, Bapak Ibu bisa mengizinkannya sebagai kenang-kenangan, ya, untuk mengenang beliau. Ada beberapa catatan yang mungkin penting atau mungkin bisa jadi bahan referensi kita, jadi bahan renungan kita. Yang pertama ya, tutur beliau yang sering kami dengar adalah jangan sombong ketika mendapatkan jabatan, kedudukan, kemampuan, karena kita adalah semua pelayan. Kesombongan itulah yang akan menjadikan kita terjerumus. Konon yang pertama, kita harus tetap bergaul dengan sesama pelayan, karena kita semua adalah wakil Allah di bumi. Tidak ada bedanya. Kang Sugi, Kang Merara, itu tidak ada bedanya. Punya kedudukan tidak ada bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh bertengkar dengan siapapun, dengan masalah apapun. Tetapi kita tegas, apalagi tentang perintah agama dan negara. Yang ketiga, kita tidak ingin menghina atau mempermalukan bawahannya. Dan tidak ingin menghina atau mempermalukan bawahannya. Kita tetap bimbing dengan lemah lembutnya beliau, tetap ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, pada orang yang membutuhkan atau orang miskin kita harus kasih sayang. Itu tutur yang sering diberikan kepada keluarganya. Selain itu, beliau punya
analogi hidup, analogi kehidupannya. Nah, mungkin Bapak Ibu artinya nanti bisa untuk bahan Bapak Ibu lah, renungan Bapak Ibu. Analoginya beliau almarhum ini, hidup di dunia ini bagaikan istirahat. Dari perjalanan yang panjang, dari perjalanan yang jauh, di terik matahari, itu kata almarhum, untuk menuju rumah dan bertemu dengan pemiliknya. Maka istirahat inilah Bapak Ibu berharap. Di dunia ini Bapak Ibu sedang istirahat sejenak. Berharap, nih orang saya ngomong, Mit, kalau wong istirahat, nono, ngau, panas matahari, kira-kira Bapak Ibu di mana? Cari tempat yang apa? Yang adem. Nah, artinya kan enak. Aja minggunya sengsara. Turutan enak. Jadi dunia itu tempat yang nikmat. Ya cari yang nikmat. Kira-kira dalam perjalanan yang jauh itu dengan terik matahari, yang paling nikmat adalah nonok di tukang es serut. Iya, nonobe kan ngau, jare wong duku ngau, ning wong dagang es serut. Kan kira-kira anak tape ketane, anak kolang kalinge, anak roti kan ditugel-tugel, iya ta iya. Itu hidup di dunia tidak ada sengsara sebetulnya. Tuh, itu ya, analogi hidupnya. Selain itu ada juga Bapak Ibu, mungkin ini untuk sahabat atau sesepuh pengajaran sigaret. Prinsipnya, prinsip hidup beliau, satu, jangan takut dari ulama kontemporer, ulama yang keras. Itu titip ke saya begitu. Yang kedua, jangan salahkan ajaran orang lain. Itu titip saya, nggak tahu ke para sahabatnya. Yang ketiga, jangan memeriksa siswa atau santri pengajaran orang lain. Yang keempat, jangan keluar dari yang sudah dimilikinya. Kalau sigaret ya udah ke sigaret, jangan keluar. Yang kelima, kita harus mencintai orang yang mencintai kamu. Yang keenam, bahasa Jawa. Orang tua saya itu punya prinsip hidup, sugih ora rawat, melarat ora gegulah. Yang ketujuh, aja umpet-umpetan ning pepadange. Kami sendiri nggak paham. Mudah-mudahan sahabat para pilih sepuh memahami apa prinsip hidup beliau. Mudah-mudahan, mangga
untuk sebagai bahan nanti ya. Yang berikutnya pesannya ya, tolong nih ke saya terus terang aja, jangan sepelekan yang namanya takwa. Kami sendiri nggak paham, karena beliau itu nggak pernah sesungguhnya memberikan apa yang jelas. Beliau selama dengan saya ketika ngobrol hanya memberikan gambar pohon lengkap dengan batang, cabang, ranting, daun dan buah. Dan yang kedua, gambar yang sering ditunjukkan ke kami adalah segitiga sama sisi dengan di sudutnya terdapat gambar lingkaran-lingkaran. Kami sendiri gak paham, makanya kami terus terang, pengajaran apa yang dimiliki orang tua saya itu gak tahu, baru tahu sekarang konon ya, katanya ada ya, nih sigaret Torikot Qadariyah Wanak Sabandia. Tapi ada yang paling menurut saya paling ekstrim Bapak Ibu, menurut saya paling ekstrim yang disampaikan ke saya. Banyak orang yang khatam Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi banyak yang tidak khatam suratul Fatihah. Ini orang tua saya ngomong begitu, maksud dan tujuannya kami gak paham ya. Itu yang pernah disampaikan orang tua saya, orang tua kami. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kami dalam menghadapi kehidupan yang singkat ini, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti kita hanya istirahat. Untuk itu kami selaku keluarga mohon keikhlasan hadirin semua untuk mendoakan almarhum agar kiranya dia mendapat kenikmatan di alam kuburnya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.